Sudahkah terlihat? Sudah ya? Apakah? Sudah, Oke. terlihat. Yes. Ustaz. Well, as usual, seperti biasa, let's start our lesson by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Well, I hope everyone in this class are happy and fine. Ya, saya berharap semua teman-teman di kelas ini bahagia dan baik-baik saja. Ya, well, setelah berbasmalah, as usual ya, seperti biasa ada iklan dulu nih. PKBM English Learning Information. Yang pertama, I would like to say thank you for coming to the class. Ya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sempat hadir malam ini. Karena di beberapa grup udah ada yang mulai komen, waduh izin sedang bertebaran di muka bumi. It's okay, never mind ya. Tenang saja. Jadi teman-teman yang sibuk fokus ya, apa namanya, waktu bekerja atau mungkin sedang mencari nafkah, fokus ya. Karena di sini ada siaran ulangnya gitu ya. Jadi tidak ada alasan tidak masuk. Jadi selalu masuk ya, walaupun apa terlambat atau mungkin bisa melihat siaran ulang. Saya kategorikan tetap masuk karena ya beginilah harus belajar. Jadi nggak ada kata nggak ada, nggak bisa ataupun mungkin terlambat. Jadi tetap semangat. Number two, the learning process use some facility ya, WA, YouTube, and Zoom meeting ya. Kita harus memaksimalkan fasilitas yang ada ya, teknologi YouTube, Zoom meeting, dan WA. Make sure do every assignment ya teman-teman. Saya ingatkan kembali. Jadi kalau guru-guru di PKBM memberikan tugas, tugasnya dikerjakan, gerak cepat ya. Jadi uh, pastikan maksimalkan ya kalau sudah ada tugas-tugas. Nah, satu di antaranya nih kalau English lesson, review English lesson or watch YouTube and give comments ya. Sangat mudah sekali ya. Jadi tugasnya satu di antaranya lihat kembali filmnya atau videonya, lalu berikan komentar di kolom komentar tanda teman-teman hadir ya. Kalau yang tidak hadir hari ini jadi bisa melihat dan beri komentar, oh saya hadir. Lalu better use laptop dan cell phone ya. Teman-teman, saya ingatkan lagi lebih baik menggunakan laptop ya daripada handphone. Kenapa? Mata kita sudah tidak muda lagi teman-teman. Jadi kita sedikit fasilitasi untuk menggembirakan mata kita biar tulisannya lebih jelas gitu ya. Kalau handphone kan agak kusut mungkin kelihatannya kecil ya. Lalu take a screenshot at the end of the lesson ya teman-teman. Kalau ada momen-momen yang kurang atau mungkin yang baik yang teman-teman mau hafalin atau mau ingat, boleh di screenshot ya. Lalu screenshotnya send the screenshot to Wapri to me ya. Kasih saya screenshotnya tanda teman-teman hadir ya. Oke Dan, itu commercial break iklan ya teman-teman. Nah ini yang sekarang kita akan bahas. One month ago ya, 1 bulan lalu kita our lesson is, let's say, passive and active voice. That was unit 1 ya. Itu unit 1 dari active and passive voice. Now we're talking about water cycle. Nah, di dalam teman-teman kalau sudah bukunya sudah dilihat ya, mungkin sudah di print, nah pasti tahu nih ada reading text di dalam bukunya ya. Nah, kalaupun emang harus dibaca, ini juga bisa ya dibaca ya. Miss Sugini boleh dibaca, Miss, dibantu yuk readingnya. Oke. The water cycle. The water cycle, always known as, as the hydrological cycle of the hydrologic cycle, Okay. describe the continuous movement of water on, Mm-mm. above and below the surface of the earth. Mm-mm. The, the sun which drives the water cycle. Mm-mm. Headwater in ocean and seas. Mm. Consequently, water evaporates as water vapor into the air. Mm. Some ice and snow sublimate directly into water vapor. Mm-mm. Due to the significant difference in density, Mm-mm. buoyancy, pressure, humid air, higher Okay. as
altitude increases, Oke. air pressure decreases, and the temperature drops, sea gas low. The lower temperature causes water vapor to condense into tiny liquid water droplets which are heavier than the air Mhm. and fall. Oke. Good. Was concentration of the droplets over a large space up the atmosphere because visible. Oke. Thank you, Miss Sugini. It was amazing. That's good ya. Aduh, ini apaan, Mister? Reading semua bahasa Inggris tulisannya ya. Jadi teman-teman tarik napas dalam-dalam, semangat ya. Saya paham ini memang full bahasa Inggris. Jadi memang perlu banyak apa namanya literasi ya. Nah ini ada teks ini ada di buku kita teman-teman, di buku paket kita yang udah di share sebelumnya. Jadi reading ini ngomongin water cycle ya. Water cycle itu apa, Mister? Jadi eh apa namanya sirkulasi atau siklus air dari mana berasal, kemana, terusnya menguap, terus balik lagi ke bumi gitu ya. Nah inilah teksnya. Waduh, ini kompleks Mister, banyak kata-kata ilmiah memang ya. Langsung saja, kalau harus diartikan, we need to we need more time ya. Kita perlu banyak waktu ya. Intinya adalah ini siklus air. Seperti apa sih intinya dalam dalam apa namanya bab ini atau unit 2 ini? Begini teman-teman, kita langsung now say these words and pay attention to the word stress. Kita harus tahu arti-artinya teman-teman. Kalau teman-teman sudah apa namanya mengartikan, saya apresiasi ya. Nah ini dia teman-teman, vocabulary ya. Ada pronunciation, ada meanings. Nah, jadi kalau teman-teman sudah lihat juga, ini membantu nih. Ada perbendaharaan kata, ada pengucapan dan ada arti. Kita bantu bareng-bareng yuk pengucapannya bagaimana. Bareng-bareng yuk everybody repeat after me. Ulangi setelah saya. Evaporate. Bareng-bareng? Evaporate. Yes, ini Right. pengucapannya nih ya. Lalu vapor. Vapor. Oke. Kalau F ini Vapor. kata kerja teman-teman. F itu V kata kerja, verb. Kalau N itu noun kata benda ya. Nah, makanya kita lihat artinya bener tuh menguap. Menguap itu kan kata kerja ya, aktif gitu ya. Nah, kalau vapor noun benda berarti uap, uapnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman suka baca kamus nanti di situ ada tuh V berarti verb, N kata benda noun. Nanti ada ADJ adjektif kata sifat. Nah, gitu ya. Oke, lanjut bareng-bareng. Sublimates. Sublimes. Very good. Dance. 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 Nah, dance ini adjektif teman-teman, padat. Nah, ciri-ciri adjektif itu ada lawannya teman-teman ya. Padat, cair, cantik, ganteng, ya kan, bodoh, pintar. Nah, itu ciri-ciri adjektif kata sifat ya. Bareng-bareng. Beyonce. Bian. Oke, Bianchi. daya apung. Apa itu noun kata benda teman-teman ya. Humid. Humid. Oke, good, lembab. Altitude. Altitude. Oke, ya, ketinggian ya. Pressure. Press. Pressure. Oke, tekanan ya. Dia noun kata benda. Drops. Drops. Oke, turun ya. Ya, jadi eh, untuk bisa menguasai perbendaharaan kata atau vocabulary, satu di antaranya teman-teman menguasai mana itu kata benda, mana itu kata kerja, mana itu kata sifat. Insya Allah teman-teman akan memudahkan. Oh, ciri-ciri kata sifat. We cannot touch, but we can see, we can feel, gitu ya. Kita nggak bisa pegang, tapi kita bisa lihat, juga bisa kita rasakan. Loh apa itu? Lapar. Ya kan kita nggak bisa pegang lapar tapi kita merasakan oh iya sakit perut ya lapar ya haus ya kan nah itu ada lawannya teman-teman lapar kenyang full stomach gitu ya teman-teman ya jadi ciri-ciri kata sifat itu ada lawannya kalau kata kerja gimana ciri-cirinya Mister kata kerja itu action action word kata kerja ya jadi sesuatu yang bergerak action do go work nah itu kata kerja. Nah, lalu noun, kata benda, noun. Nah, noun itu things. We can touch, biasanya bisa kita sentuh. Ah, benda ya. Glass gitu ya.
We can touch, kita bisa pegang, gitu ya, benda. Tapi ada juga beberapa kata benda yang kita nggak bisa pegang. Misalnya apa? Ya katakanlah student, teacher, itu kan fisiknya ya. Tapi umumnya benda itu bisa dipegang. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, sebenarnya di buku unit 2 ini kita ngomongin Evek and Cause. Ya, Cause and Evek. Apa meneh iki, Mister? Ya, jadi ini ngomongin sebab akibat, teman-teman. Ya, nah ini nih ngomongin sebab akibat menarik nih ya. Kalau dalam bahasa religius mungkin apa bahasanya ya? Karma gitu ya. Tapi we don't talk about that one. Kita nggak ngomongin itu ya. Ini cause and effect. Ciri-ciri cause effect itu apa, Mister? Oke, now let's see here. Ah, sebelum itu kita lihat ini dulu, teman-teman. Exercise match words in the table below. Kita latihan dulu nih. Lihat latihan tipis-tipis, teman-teman. Number one, evaporate, condense, humid, droplets, sublimates. Coba dibantu yuk, Miss Cici. Evaporate itu apa tadi, Miss Cici? Di sini ada mencair, menguap, tetesan, berubah dari padat dan menjadi gas, berubah ya. Lalu lembab. Miss Cici? Yes. Coba siapa yang bisa bantu saya? Who can help me? How to answer this one? Siapa bisa bantu? Halo, evaporates apa jadinya teman-teman? Evaporates. Anyone can help me? Miss Sugini, what is that, Miss? Evaporates. Yang Number one. Jadi ini dipasangin kemari. Ya. oh, Nah, pasangannya apa nih? Evaporates. Mister Saryono, boleh bantu Mister? Apa kira-kira? Oh, evaporated. Apa itu? Mencair. Mencair? Are you sure? Ya, Oke, ya. that's good. Kita lihat dulu ya, teman-teman. Nah, langsung deh itu. Evaporate ini dia, teman-teman. Ternyata menguap, guys. Oh, menguap. Oke, Sorry. nggak apa ya. It's okay, never Sorry, Mister. mind. Ya, kita ulangi lagi, teman-teman. Yuk, bareng-bareng. Evaporates. Evaporate. Menguap. Vapor. paper, Uap. Ya, sublimates. sublimate, Berubah dari padat ke gas. Dense. Padat. Buoyancy. Daya apung, teman-teman. Humid. Humid. Lembab. humid, Ya, altitude. Lembab. Ketinggian. Pressure. pressure, Tekanan. Drops. drop, Turun Jauh. hujan. Ya. Oke, guys. Coba dari ulang nih. Jadi evaporate itu apa? Menguap. Menguap. Very good. Kalau condense, apa condense? Aduh. Dilihat lagi. Condense, humid, droplets. Kalau humid, apa humid? lembab, Lembab. Very good. Droplets. droplet, tetesan, Tetesan. Sublimate. tetesan, Apa? Sublimate. Kata kerja. Sublim. Sublim. Hmm? Oke, berubah dari padat menjadi gas. Kalau condense jadi? Oke, kita lihat ya. Dari ulang lagi nih, condense ada nggak condense? Ah, ini dia. Dense ya. Dia dense. Ininya padat. Dense. Dia adjektif, teman-teman. Padat. Dense itu adjektif. Gitu ya. Tadi kan condense ya. Oke, humid itu lembab ya kan. Drops turun ya kan. Evaporate menguap. Vapor uap. Berarti kalau condense jadi menguap ya, teman-teman ya. Sublimate, sublim. Berubah. Gitu ya.
Okay. Now, structure fokus 2 teman-teman. Using preposition to show cause and effect because of and due to. Teman-teman, ah ngomongin cause effect itu ngomongin because, contoh ya, because the weather was cold, we stayed home. Gitu ya. Jadi karena karena cuacanya dingin, we stayed home. Kita tinggal di rumah. Nah, ada kata-kata because. Ini because-nya di awalan. Lalu contoh because lagi ada tambahin because of, teman-teman. Because of the cold weather, we stayed home. Jadi ada penekannya lagi. Because of the cold weather, we stayed home. Lalu yang ketiga, due to the cold weather, we stayed home. Nah, cuma diganti aja nih because-nya menjadi due to. Nah, penjelasan ini because merupakan adverb clause. Diikuti dengan subject and verb. Kata kerja, subjek tadi. Sorry, subjek itu orang ya, atau pengikat awalan ya. Atau mungkin awalan ya. Kata awalan, subjek. And verb, kata kerja. Because of and due to adalah preposisi. Penempatan kata. Mereka diikuti oleh noun, kata benda. Gitu ya. Kata benda, objek. Nah, kita lihat contohnya teman-teman. Oke, ini dia ada. Cause and effect. Ya, teman-teman melihat gambar apa di sini? Kopi Ada, sama yes, kopi sama ada Orang cause and sama effect. Iya, apa? ada seorang chef, betul? Lalu efeknya ada cake, kue, ya. Cake. Kira-kira teman-teman bisa membuat kalimat cause effect gimana nih? Why it happened, what happened? Ya, kalau why it happened ini kenapa ini terjadi dan efeknya kenapa terjadi, gitu ya. Why it happened? Kenapa ini bisa terjadi? Lalu what happened? Apa yang terjadi? Kalau dalam bahasa Indonesia, kira-kira gimana nih teman-teman kalimatnya? Kaitan dengan cause and effect ini. Ada gambar seorang chef sama kue. Can you make a sentence? Coba, gimana kalimatnya teman-teman? Katakanlah, I am a chef. I am a chef. Saya seorang chef. So, I can make a delicious cake. Nah, gitu ya. Saya seorang chef. Jadi saya bisa buat kue yang enak. Nah, misalnya begitu ya. Cause, effect. Karena saya seorang chef, karena saya seorang juru masak, jadi saya bisa bikin makanan enak gitu ya. Lanjut nih. Ini contohnya teman-teman kalau mau menciri-cirikan kalimat cause effect ya. Ini some signal words for cause and effect. Jadi ada signal kata-kata cause dan effect. Kalau cause itu biasanya pakai for teman-teman, atau because, atau since, atau as, atau due to. Sedangkan effect itu so, therefore, thus, ya hence and as a result. Nah, ini ini ciri-ciri pada saat kalau kita membuat kalimat teman-teman. Cause, karena ya, makanya ininya for, because, since, as. Jadi pada saat teman-teman mau mengucapkan karena, jadi nggak semuanya because, bisa pakai for teman-teman. Bisa pakai since, bisa pakai as, bisa pakai due to gitu ya. Kalau ngomongin effect, nggak mesti semua pakai so. Bisa therefore, bisa do's, hence gitu ya. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, nah ini dia penjelasannya lagi. Kalau teman-teman sudah baca di buku paketnya, pasti tahu ya. Ini dia, using transition to show cause and effect, therefore and consequently. Misalnya A, Ali failed the exam because he didn't study. Ali fail, Ali gagal pada tesnya karena dia tidak belajar. Nah, ini penjelasannya kita lihat nih. ABC memiliki arti yang sama, therefore and consequently. Bermakna gitu ya. Jadi bermakna apa ini?
As a result, di tata bahasa Inggris mereka disebut transition atau conjunctive adverbs. Transition mengungkapkan ide-ide di antara dua kalimat. Jadi ABC ini transition ada as a result ya. Lagi, Ali didn't study. Yang B, Ali didn't study. Ali tidak belajar. Therefore, oleh karenanya gitu ya, he failed the exam. Nah, because therefore sama nih, consequently juga sama. Ali didn't study. Consequently, he failed the exam. Dia nggak belajar, jadi konsekuensinya nggak. Dia tidak lulus. Teman-teman masih nyambung ya? Bisa nyambung ya? Sama begitu pula yang ini. DEF nih. Ali didn't study, therefore he failed the exam. It's the same, hanya pengucapan subjeknya dipindahin ke belakang gitu ya, lalu objeknya dipindahin, ditukar aja gitu ya. Lalu Ali didn't study, he therefore failed the exam, atau Ali didn't study, he failed the exam, therefore. Nah, therefore-nya di akhir gitu ya. Kalau harus ketemu polanya, transition plus subject plus verb, rest of sentence. Subject plus transition plus verb atau rest of sentence. Atau bisa subject plus verb plus rest of sentence and transition. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kita langsung praktek lagi nih. Coba teman-teman dibantu yuk. Ada matahari dan ada es krim yang meleleh. Nah, who can make the sentence like this? Coba bisa nggak nih teman-teman dibantu yuk. Pakai bahasa Indonesia dulu deh. Gimana kira-kira kalimatnya? Misugini boleh bantu? Kira-kira ada kalimat apa nih antara dua gambar ini? Karena matahari Mm-mm. panas, jadi Gimana? es krim meleleh. Iya, karena mataharinya menyengat, ya kan? Jadi es krim saya mencair. Nah, gitu ya. Coba dibalik lagi. Dibalik lagi. Yes. Es krim saya meleleh karena Mm-mm. terkena sinar matahari. Yes. Iya. Karena sinar mataharinya yang menyengat. Nah, itu ya. Jadi, cause why it happened. Kenapa ini terjadi ya? Lalu efeknya what happened, apa yang terjadi gitu ya. It's so simple, right? Nah, ini lagi. Coba Misugini dibaca yuk yang keras. The sun was so hot, Mm-mm. therefore my ice cream melted. Good job. The sun, oh iya, the sama. Eh, the sun Good. was so hot, and as a result, my ice cream Yes, melt. melted ya. Nah, ini di sini pakai therefore, di sini pakai as a result. Podo wae, teman-teman, sama aja ini ya. Therefore as a result ya. Artinya oleh karena itu atau jadinya itu bahasanya ya, bahasa Indonesianya. Jadi the sun was hot, mataharinya panas. Oleh karenanya es krim saya meleleh ya atau cair. Ah, lanjut. Oke lagi Miss, dibaca yuk cause and effect ini gimana? We see a rainbow because Mm-mm. the sun come out after the rain. Very good ya. We see the rainbow. Kita melihat rainbow. Apa itu rainbow? Pelangi ya. Because Rain. the sun came out after the rain ya. Jadi karena mataharinya terbit setelah hujan. Nah, itu ada ilmiahnya kenapa bisa ada rainbow ya. Oke, nice. Oke, nah ini juga nih summary nih teman-teman ya. Active A-nya Yanto kick the ball. Nah, ini ngomongin pasif and aktif nih yang kemarin ya. Kita sedikit review lagi. Yanto kick the ball. Yanto as subject. Verbnya kick, menendang. Ball, bola. Lalu pasifnya, the ball was kicked by Yanto. Bolanya ditendang oleh Yanto. Gitu ya. Nah, form of the passive be in past participle. In the passive, the object of an active verb becomes the subject. Nah, jadi ditukar-tukar teman of the passive verb maksudnya. The old man become the subject at the passive verbs. A and B have the same meaning, sama artinya. Lalu yang adverb clause-nya, because it was hot, we went swimming. We went swimming because it was hot. Jadi uh, karena panas, saya pergi berenang. Nah, gitu ya. Nah, ini adverb clause ya.
Kalau yang preposisi, because of the hot weather, we went swimming. Karena cuaca panas, kita pergi berenang. Gitu ya. Nah, kalau yang transition ini gimana nih? It was hot, therefore we went swimming. Atau it was hot, consequently we went swimming. Atau it was hot, we therefore went swimming. Atau it was hot, we went swimming therefore. Nah, ini transition. Sedangkan conjunctionnya it was hot. So, we went swimming. Ini jadi gimana, apa namanya, menciri-cirikan ya, Mister? Nah, ini nih. Ada because teman-teman di sini, di awalan, ya kan? Ada juga because di tengah. Nah, ini maksudnya adverb clause. Preposisi adanya bisa jadi di depan juga. Nah, kayak atau di tengah. Sedangkan transition itu di tengah, teman-teman. Therefore, consequently, gitu ya. Atau juga di akhir kalimatnya, therefore, oleh karenanya. Sedangkan conjunction itu selalu di tengah. So, it was hot. Panas sekali, jadi kita berenang. Gitu ya. Nah, ini nih perlu dihafal, teman-teman. Perlu diliterasi ya. Oke, lanjut. Mister Saryono, boleh dibantu yuk baca. Cause and effect nih. Cause fact. Oke. Piggy the big ran Mm-mm. out of the barn. Mm-mm. Aduh, kurang Lalu, kurang ini, Pak. Kurang fasih, Pak. it's okay, nggak apa-apa. Semangat. I like it. Lanjut. Fast, fast as her call. Ya. When Lanjut. I saw snack near his feeding container. Yes. Artinya apa, Mister? Yes. Waduh. Piggy the pig ran out of the barn as fast he could. Jadi seekor apa namanya babi lari ya dari kandangnya ya as fast as he could, secepat mungkin, secepat bisa ya, sebisa dia. When he saw a snake near his feeding container, sewaktu dia melihat ular di tempat makannya. Nah, gitu ya. Nah, ini cause and effect. Kenapa dia berlari? Karena dia melihat ular. Ya, gitu ya. Pig ran out of the barn as fast as he could. Ya. When, ada kata-kata when. When he saw, sewaktu dia melihat. Lanjutnya, nah ini nih. Teman-teman boleh bantu lagi nih. Yuk, siapa bisa nih buat kalimat rain, season, the why, sama efeknya, result, what happened. Miss Cici boleh bantu, Miss? Atau Miss Latuti? Apa nih efeknya dari kaos kita yang hujan, lalu efeknya apa? Miss Latuti boleh? Ya, silakan. Baru masuk nih Ustadz. Ini suruh baca atau gimana Baca Ustadz? saja boleh, atau mungkin Miss menciptakan kata-kata melihat dari kaos dan efek ini. Ada hujan, ada gambar payung gitu kan. Kira-kira gimana kalimatnya? Gimana? Based on the we Mm-mm. Oke, kalaupun bahasa Indonesia nih, Miss, ada hujan sama payung, kira-kira kalimatnya gimana nih? Boleh? sedia payung sebelum hujan. Nah, boleh. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Sedia payung Ya, sebelum hujan. Kita harus siap-siap payung jika ada hujan, atau mungkin sewaktu hujan, atau mungkin karena hujan, kita harus bawa payung. Kan gitu ya. Nah, ya. bagaimana, Mister, kalimatnya? Boleh nanti cari di ChatGPT. Itu gimana carinya ya? Because of the rain, we should prepare umbrella, bisa seperti itu ya. Because of the rain, we should have umbrella, bisa seperti itu ya. Oke, nah ini juga begitu sama ya. Oke, Tom was going too fast and fell off his bicycle-nya. Kaosnya ini Tom terlalu lebih cepat, efeknya dia jatuh. Oke, sama ini juga ya. Nah, ngomongin kaos efek ya, ini pasti ada efek dari kenapa banyak gempa, tsunami itu efek dari apa gitu ya. Ada drought, hurricane, eruption, flood ya, tsunami. Nah, ini kaitan dengan tadi ya.
alam ya, water cycle. Nah, effect of natural disaster. Jadi kaitan dengan efek dari bencana alam tuh apa sih? Oh banyak ya teman-teman ya, banyak sekali. Ya, ya pokoknya banyak sekali. Well, ini juga begitu. She made one big mistake as a result, she lost her job. Ini contoh-contoh di mana pada saat kita mau membuat kalimat ya. Boleh juga di screenshot ini teman-teman. Cause and effect words in English. Tapi nggak mesti ya. Sudah ada kan, sudah saya share ya sebelumnya ya. Nah, yang perlu diperhatiin teman-teman, yang ini nih. Teman-teman, oke. Mungkin the last one, like this ya. Jadi ini hasil dari buatan gambarnya aja lucu ya, gambar anak kecil ini. Jadi natural disaster, cause-nya apa sih? Volcano, ya. When volcano explodes, it destroys everything around it, right? Jadi waktu volcano itu meledak, it destroy, menghancurkan semuanya. Efeknya apa? Lava red hot melted. Rock spurts out of the top of the volcano. Jadi lavanya itu keluar, meleleh, mengitari gunung, ya kan? Thick as cloud clog the air. Jadi abu tebal, ya kan, berterbangan. The ash mixed, ya debu-debu bercampuran with poisonous gas dengan gas yang beracun. The climates can get cooler. Nah, cuacanya berubah. Ya, ini efek dari volcanoes explode ya, meledak. Nah, teman-teman punya homework nih, teman-teman. Homeworknya apa itu, Mister? Nah, ini tidak lain tidak bukan agar teman-teman melatih diri ya. Make 10 free sentence of cause and effect. Teman-teman membuat 10 kalimat cause effect, efek dan cause. Kayak gimana, Mister? Aduh, pusing. Ya udah, bantu teknologi, teman-teman. Pakai teknologi boleh ya. Nah, contohnya begini nih, ya teman-teman ya. I'm studying English at PKB Mas Zaitun. So, I'm excited. Nah, gitu ya. Saya belajar bahasa Inggris di PKBM Az Zaitun. Jadi, saya semangat. Nah, so I'm excited. So, kita ada so-nya ya. Lalu misalnya lagi nih. I can marry foreign woman. Because I study English at PKBM Az Zaitun. I can marry. Oh, saya bisa menikahi. Foreign woman, oke. Apa wanita bule ya, atau foreign man ya, atau mungkin pria bule. Because I study English at PKBM aja ini. Karena saya belajar bahasa Inggris di PKBM. Sekalian promosi ya. Jadi intinya itu contoh teman-teman. Atau mungkin begini, I was able to learn English at PKBM Al Zaitun. Saya bisa belajar bahasa Inggris di PKBM Al Zaitun. Therefore, oleh karenanya, I travel around the world. So, saya bisa keliling dunia. Gitu ya. Nah, ini contoh teman-teman. Ini kalimat cause and effect. 10 kebanyakan Mister ya. Wes 5 saja. 5-nya artinya. Gitu ya teman-teman ya. Send the sentence to Wapri to me. Boleh diketik, boleh juga ditulis di buku, lalu difoto kirim ke saya. Gitu ya teman-teman. Hello, are you with me? Ya, Gampang ya? Paham ya? Oke, Yes. paham. langsung dikerjakan, gerak cepat kirim ke saya. Oke, Dan, kita sempurnakan dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Well, Thank you, Miss. you're welcome. Kita foto dulu, teman-teman. Kita hormat dulu, lalu kita screenshot, lalu kirim ke saya fotonya. One, saya hitung sampai 3, teman-teman langsung screenshot, boleh dikirim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Okay then. Well, thank you so much for coming. Let's close by Maaf, Mister, saying mau nanya. Alhamdulillah. Mister, Gimana? Oh, mau tanya dulu gimana? Bisa gini. bentar. Itu yang bikin pekerjaan rumahnya itu Oke. mengenai bebas apa khusus That's belajar good di question. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus ya. Jadi eh di situ kan tulisnya free ya, bebas ya. Pokoknya Oh, bebas. efek cause efek apa saja boleh. Nah, kalau bisa yang berkaitan dengan PKBM gitu ya, Miss ya. Jadi sekalian promosi.
Apakah Yeah. ditulis aja, Mister? Ya, boleh ditulis. Tapi kalau teman-teman mau pakai video, direkam, oh itu akan lebih baik. Nilai teman-teman pasti beda, gitu ya. Contohnya gimana, Mister? Direkam, landscape. Assalamualaikum Merdeka. Bahasanya gimana? Ya, bahasa Inggris. Terus kalau nggak tahu, ya udah pakai ChatGPT, teman-teman. Tulis bahasa Indonesia dulu, minta translate ChatGPT baru ngomong. Hello, friend. I'm Mr. Saryono. I can speak English because I'm studying at PKBM Al-Zaitun. Oh, gitu ya. Saya Mr. Saryono, saya bisa mengucapkan atau bisa apa berbicara bahasa Inggris karena saya belajar di PKBM. Wes. Belajar cuma 30 menit tapi bisa panjang lebar ngomong keren kan. Jadi sekalian promosi teman-teman. Ya, seperti itu ya Miss Sugini. Yeah. Oke. Yes. Ada lagi yang lain? Cukup. Oke, good. Yes, Miss Arningsi, angkat tangan. Apalagi? Ustaz, mau tanya nih untuk Oke. kata-kata pengganti cause Mm-mm. effect Yes, itu kan because karena for juga bisa karena itu betul. ada ada apa ya perlakuan khusus ditempatkannya atau bebas ya Yes, dipakainya. that's good question. Yes, pertanyaan bagus. Ya, tadi kan itu diterangkan ya kalau chaos itu satu di antaranya apa namanya for, since gitu ya, as ya. Nah sebenarnya teman-teman tinggal sebenarnya ada perlakuan khusus, ada yang memang pasnya seperti apa. Selagi dia teman-temannya bisa menggantikan kaos itu jadi as ya atau bisa jadi apa namanya therefore itu nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa paham maksud satu kalimat itu. Oh ini pasti cause effect ini, gitu ya. Ya kalau kita harus gali, harus memasangkan for itu harus kemana, since ya memang ada ada apa spesifikasinya pasangan kalimat yang tepat. Tapi itu bisa dipelajari. Yang penting teman-teman buat kalimat saja, gitu ya. Karena memang harus punya waktu banyak nih teman-teman ya. Literasi lagi boleh di YouTube bisa seperti itu. Yang penting teman-teman sudah membuat kalimat cause effect aja saya apresiasi. Gitu ya. Kalau Miss Arning sih, oh saya harus benar-benar sesuai tepat dengan for to kemana, oh itu lebih baik lagi. That's good. Oke, nice. Yeah. Any more? Miss Oke, Cici, thank Miss you, Mister. Latuti? Yes. Ada lagi? Mr. Saryono? Semangat ya teman-teman Ya, ya. Because we semangat. don't have, ya Pak, gimana? menyimak, Ya, cukup? menyimak. Oh menyimak, oke siap. Ya, we don't have much time ya teman-teman. Kita paham ya waktunya terbatas, tapi jangan pernah dibatasi mindset kita. Kita punya harus merdeka, apa namanya pembelajaran kita. Jadi belajarnya nggak hanya di apa live online seperti ini. Jadi teman-teman bisa literasi lewat YouTube, Google, ChatGPT, yaitu kelebihannya online dimanfaatkan, gitu ya. Oke, thank you so much.